Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita sama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bersama Tuhan, badai pasti berlalu. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan hari di mana berbakti bersama keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi setiap kami, koreksilah kami, tegur kami Tuhan dengan firman-Mu. Bangun hidup kami dengan firman-Mu. Pimpin kami. Karena hanya dengan tuntunan Tuhan, hidup kami menjadi bermakna. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Amin. Saya mengambil satu bagian firman Tuhan dari Ayub pasal 2 ayat 10. Mari kita dengarkan bagian firman Tuhan ini. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ada satu gambar yang di layar saudara. Coba perhatikan, di mana dalam gambar ini ada 4 foto seorang yang bernama Kirsida Rodriguez. Siapa orang ini? Ini adalah seorang penata busana, penulis, seorang yang hebat di dunia entertain. Nah, dia ketika sakit memposting satu tulisan di media sosial. Dalam keadaan sakit, para penggemarnya menanti apa yang akan dia sampaikan. Saudara tahu apa yang dia tulis? Dia berkata begini, saya biasanya terbang dengan jet pribadi, melangkah kemanapun saya mau, dari satu pesawat ganti dengan pesawat lain, berjalan dengan gagahnya, dengan anggunnya di panggung catwalk. Tetapi hari ini saya harus berada di kursi roda. Kembali dia menulis kalimat di media sosial bahwa saya yang biasanya ada 4 orang penata rambut buat diri saya, tapi hari ini kepala saya tidak punya rambut, botak. Saudara lihat di gambar, beliau botak ya. Dan sebelumnya di 3 foto yang lain di layar saudara muncul, wah gayanya, tataan rambutnya. Apalagi yang Kirsida sampaikan. Dia berkata, biasa saya tidur di hotel bintang 5, di hotel yang mewah, berganti kamar demi kamar, hotel demi hotel. Tapi hari ini ketika saya sakit, saya hanya tidur di ranjang rumah sakit. Biasanya orang minta tanda tangan saya sebagai aktivis terkenal, sebagai orang yang terkenal. Tapi hari ini saya membutuhkan tulisan resep dokter. Itu yang saya nanti. Saudara, betapa menyedihkannya kalimat-kalimat yang dilontarkan di media sosial oleh Kirsida. Kalimat-kalimatnya menyentak para penggemarnya. Dan orang-orang mulai melihat betapa badai kehidupan ketika melanda hidup seseorang, tidak semua orang siap menghadapinya. Nah saudaraku, mari kita lihat satu ayat yang dikatakan dalam firman Tuhan Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, Ayub memiliki sebuah solusi dalam menghadapi badai. Kalau tadi Kirsida yang kita lihat menyampaikan kalimat-kalimat di media sosial, dia tidak siap menghadapi badai dan kehidupan yang ada. Nah, banyak orang Kristen yang kehidupan mereka tidak siap menghadapi goncangan-goncangan. Dunia yang hari-hari ini kita hadapi adalah dunia yang penuh dengan goncangan. Keadaan yang tidak menentu. Segala sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Tapi lihat, Ayub memiliki solusi
menghadapi badai yang ada. Pada Ayub pasal 1, Ayub sudah menghadapi semua hal itu dengan sebuah sikap berjaga-jaga. Dikatakan bahwa anak-anak yang biasa berpesta, ketika pesta telah berlalu, Ayub panggil mereka, Ayub menguduskan mereka, Ayub mempersembahkan korban bahkan sebanyak jumlah anak mereka. Apa yang Ayub pikirkan? Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Nah, dunia yang dimana Ayub hadapi ketika saat itu, dia adalah orang kaya. Anak-anaknya mungkin berkata dalam diri mereka, kekayaan orang tua kita 7 turunan gak habis. Makan, minum, pesta, santai aja. Saudara, Ayub orang paling kaya. Ayub tidak kekurangan suatu apapun juga. Ayub punya kelebihan demi kelebihan harta yang begitu luar biasa. Tapi lihat bagaimana sikap hidup Ayub. Sebuah sikap yang hari ini kita belajar bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu melewati badai yang ada. Nah, Ayub di dalam ayat 5 ini dicatat bahwa dia punya sikap berjaga-jaga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat ini Ayub belum tahu dia akan menghadapi ujian di mana anaknya diambil semua. Ayub belum tahu bahwa dia akan menghadapi di mana ternak-ternaknya akan habis semuanya. Bahwa dia akan menghadapi penyakit pada tubuhnya. Keadaannya sedang berjalan lancar semuanya. Tapi apa yang Ayub lakukan? Ayub penuh kesiapan. Ayub menghadapi kehidupan dengan sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Saudara, sikap hidup Ayub ini saya umpamakan seperti gambar yang saudara lihat. Ini adalah kapal perang yang sedang meletuskan persenjataan. Nah, saudara, orang yang hidupnya di dalam kapal perang itu beda dengan yang lain. Dia akan siap siaga, dia akan selalu hati-hati, peka. Kalau ada gerakan di luar yang mengancam, mereka langsung semua siap. Mereka selalu mendengarkan perintah komando. Mereka siap melayani orang lain. Mereka saling bersama-sama menguatkan, selalu dalam keadaan yang peka di dalam segala ancaman yang ada. Saudara, hari ini di dalam kisah Ayub kita melihat hidupnya demikian. Ayub masih dalam keadaan kaya, masih dalam keadaan yang sangat diberkati, tidak kurang apapun, sehat, anak-anaknya semua ada. Tapi saudara, Ayub menjalani hidup yang sungguh-sungguh sadar bahwa waktu itu tidak ada yang bisa tebak, bahwa keadaan itu bisa berubah, bahwa masalah itu bisa datang sewaktu-waktu. Karena itu, Ayub ketika membawa anaknya menghadap Tuhan, setiap kali anaknya selesai pesta, selesai berkumpul, selesai dalam canda dan tawa, selesai dalam pesta pora, Ayub pagi-pagi panggil mereka, mendoakan mereka, menghadap Tuhan, menguduskan mereka. Mengapa Ayub lakukan ini? Karena Ayub tahu, hanya bersama dengan Tuhan, kehidupan ini bisa dijalani dengan berhasil. Nah, saudara, di slide selanjutnya kita lihat. Saya catat bahwa manusia tidak mengetahui waktunya. Pengkhotbah pasal 9 ayat 12a berkata demikian. Karena manusia tidak mengetahui waktunya. Soalnya tidak seorang pun tahu persis kapan masalah akan datang dan terjadi. Tidak pernah seseorang bisa memprediksi apapun yang akan terjadi. Masalah bisa datang sewaktu-waktu tanpa diduga, tanpa diundang. Saya mengalaminya. 3 minggu saya rawat papa saya. Minggu pertama di rumah sakit Geraha Kedoya, kena serangan stroke. Ada pendarahan di otak, ada penyumbatan. Demikian juga setelah dirawat, pulang hari Sabtu, kondisi hari Minggu dia kolaps lagi. Saya bawa ke Siloam, salah satu rumah sakit di Karawaci. Saudara, di sana, saudara, 2 minggu saya merawat papa saya. Pulang dari rumah sakit sampai di rumah hari Sabtu. Hari Selasanya, mama saya tiba-tiba mengalami kondisi serangan pecah pembuluh darah. Mama saya meninggal di hari Rabu pagi. Soalnya saya nggak pernah menyangka. Yang sakit papa saya,
Yang saya rawat papa saya. Tapi yang terjadi, saudara, mama saya dipanggil oleh Tuhan. Saudara, tidak seorang pun tahu persis kapan masalah akan datang terjadi. Kita nggak bisa memprediksi. Kita tidak tahu masalah yang bisa datang sewaktu-waktu itu. Kita nggak bisa menduga semuanya. Karena itu ingat, hidup kita bukan di kapal pesiar. Saudara lihat kapal yang saya tampilkan ini. Kalau orang di kapal pesiar hidupnya itu hanya ingin dilayani, malas, menikmati aja kehidupan. Wah, itu kapal pesiar itu, maksudnya malas ini begini. Itu saatnya memanjakan diri. Gitu. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang di kapal pesiar enggak, bukan begitu. Maksudnya adalah ingin dilayani, ingin menikmati, memanjakan diri. Ada kolam renang di kapal pesiar, ada lapangan tenis bahkan, ada bioskop, ada banyak hal. Saudara, di kapal pesiar semua orang maunya dilayani. Saudara, hidup rasanya nggak ada masalah. Keadaan sepertinya nikmat semuanya. Semuanya lancar. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tahu kan saudara? Keluaran pasal 30 ayat 35 mencatat demikian. Ketika bicara tentang proses dimurnikan. Keluaran pasal 30 ayat 35. Ya, demikian firman Tuhan. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan. Suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Digarami, murni, kudus. Nah, yang mengejutkan, kalau kita lihat King James Version, Exodus pasal 30 ayat 35, dipakai kata yang tidak muncul di bahasa Indonesia, yaitu tempered together. Saudara, apa arti kata tempered together itu? Itu memakai kata dalam bidang apoteker, memakai kata dalam bidang perbengkelan, yaitu satu proses yang dimana seperti di bidang apoteker orang racik obat, seperti di perbengkelan ketika orang menempa besi. Terus saudara, kalau hidup kita ini mau dipakai sebagai ukupan, ya saya percaya bahwa ayat ini berbicara kalau kehidupan kita mau dipakai seperti ukupan yang dipakai oleh Allah, kita harus siap di mana proses yang kita lalui itu dibakar, dipanaskan, digiling, ditempa, direndam, dicampur, didinginkan sampai dibentuk jadi. Nah saudara, badai yang kita hadapi adalah sebuah proses pembentukan untuk kehidupan kita. Saudara, mungkin kita protes melalui rasa sakit dalam kehidupan. Mungkin kita merasa nggak enak, kita nggak nyaman, saudara. Kita merasa sakit. Tapi saudara, proses hidup melewati badai, kalau kita mau siap dipakai, kita harus lewati proses itu. Nah, kalau kita berhasil lewati proses hidup yang diracik di tempat itu, maka kita siap dipakai sebagai ukupan yang berkenan kepada Allah, sebagai obat ilahi bagi sesama yang menderita, alat yang murni dalam karya mulia Allah, dan senjata yang sakti dalam perang ilahi. Nah saudara, orang-orang yang dipakai sedemikian adalah orang yang sudah melalui proses yang namanya badai kehidupan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersama Tuhan badai pasti berlalu. Nah, saya mulai merenungkan Mazmur 25 ayat 14. Dikatakan demikian, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya percaya bahwa ini berbicara bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan mendapatkan sebuah kehidupan intim dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan. Dan ayat ini berbicara bahwa Tuhan juga rindu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Nah, saudara masih ingat di Kejadian pasal 6 ayat 9, seorang bernama Nuh. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, Nuh diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera. Nuh adalah seorang yang benar. Dia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Tapi Nuh melalui sebuah proses. Pada waktu dia membuat kapal, saya percaya
Nuh diejek. Nuh direndahkan. Nuh dianggap tidak waras. Bahkan bayangkan kalau bicara penginjilan, Nuh menginjili orang sejamannya. Yang bertobat cuma seisi keluarganya doang. Gak ada orang lain. Nah, Nuh, saya sebut sebagai orang yang karib dengan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan bergaul akrab, karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan Kejadian pasal 6 ayat 9 menunjukkan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dan Tuhan nyatakan rencana kepada Nuh apa yang Tuhan akan kerjakan. Saudara, Tuhan berkata, Nuh, bangunlah bahtera. Ukurannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nuh melakukannya persis. Apakah mudah untuk Nuh membangun bahtera? Tidak mudah. Saya sebut Nuh ini adalah pemilik kebun binatang pertama di dunia. Jadi kalau kita yang Jakarta taunya Taman Safari, ya. Taman Safari pertama itu ada di Bahtera Nuh. Nuh adalah pengasuh binatang yang terbaik di dunia. Nuh punya sebuah kebun binatang yang terbesar di dunia. Itulah Taman Safari pertama. Bayangkan, Nuh melalui sebuah proses yang bukan hanya membuat kapal tersebut, tetapi kalau kita lihat Nuh diisolasi, ya, dan Nuh ada dalam kapal berapa hari, saudara? Saya mencatat dari sejak hujan lebat turun sampai Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera itu 371 hari. Bayangkan, saudara, anak sekarang bilang bosan di rumah, masa PSBB. Saudara juga mungkin merasa, aduh capek, gimana di rumah terus. Saudara, Nuh kemana? Di dalam Bahtera terus. Apakah di dalam Bahtera kapal seperti gaya hidup kapal pesiar dilayani? Enggak, Nuh melayani binatang, melayani keluarga, memelihara binatang di dalamnya. Oh, Nuh siap siaga. Saudara, banjir memenuhi bumi, Nuh bekerja dengan giat. Saudara, ini proses yang Nuh harus hadapin, yang harus menantu, anaknya, istrinya hadapi. Gak mudah. 371 hari. Tetapi bagaimana Nuh melewati itu semua? Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, lihat, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dia akan intim dengan Tuhan. Pasti intim dengan Tuhan. Kedua, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, dia pasti bukan hanya intim dengan Tuhan. Kalau orang yang intim dengan Tuhan, selanjutnya dia punya mesbah di dalam hidupnya. Dan orang yang punya mesbah dalam hidupnya, dia pasti disertai hadirat Tuhan kemanapun pergi. Dan orang yang disertai hadirat Tuhan kemanapun pergi, itu disebut orang yang berbahagia dan diberkati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak tahu kapan masalah datang. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Orang percaya selalu harus hidup berjaga-jaga, bergaul dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tutup dengan satu kisah nyata di Alkitab, di mana mencatat 3 peristiwa. Kejadian pasal 11 ayat 30, Kejadian pasal 25 ayat 21, dan Kejadian pasal 29 ayat 31. Perhatikan firman Tuhan. Kejadian pasal 11 ayat 30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Kejadian pasal 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Kejadian pasal 29 ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Saudara lihat, Sarai mandul. Sarai punya menantu, namanya Ribka, mandul. Dia juga dalam garis keturunannya, yaitu istrinya Yakub, Rahel, juga mandul. Begini, proses yang dilalui keluarga Abraham tidak mudah. Badai yang dihadapi tidak mudah. Saya ambil satu contoh, yaitu kemandulan dalam generasinya. Waktu Tuhan memanggil Abraham keluar, aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit, pasir di laut. Nah, kalau Tuhan janjinya seperti itu, keturunan banyak dan menjadi bangsa besar, harusnya Tuhan kasih
Istri yang mandul atau istri yang subur? Harusnya subur. Tapi coba lihat, Abraham istrinya mandul apa subur? Mandul. Saudara, saya sambil bertanya, kenapa ya? Lucu. Ini lucu sekali. Dijanjikan menjadi bapak segala bangsa, keturunannya banyak. Yang dikasih bukannya subur, mandul. Dan tidak berhenti di Sarah. Tidak berhenti di Abraham. Abraham punya anak, Ishak. Ishak dapat istri, berarti mantunya Abraham. Istri Ishak namanya Ribka. Mandul apa subur? Mandul. Nah, Abraham tidak berhenti di anaknya. Abraham juga punya cucu, yaitu anaknya Ishak. Siapa anaknya Ishak? Yakub dan Esau. Tuhan pakai Yakub. Yakub punya istri yang paling dicintai, Rahel. Rahel mandul apa subur? Mandul. Jadi generasi Abraham mandul. Nah, sedangkan saudara ingat nggak? Kita berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Istri mereka semua mandul. Tapi kepada mereka Tuhan berikan janji. Mereka akan memenuhi bumi keturunannya. Mereka akan menjadi bapa segala bangsa. Mereka akan memenuhi bangsa-bangsa dengan keturunannya. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan badai itu terjadi? Saudara tahu kenapa? Supaya lewat semua itu, mereka belajar bergaul dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Mereka belajar mengandalkan Tuhan. Karena hanya bersama dengan Tuhan, kita sanggup melewati badai kehidupan ini. Saya tidak tahu masalah saudara apa. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa. Tapi yang saya percaya, kalau saudara hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bangun mesbah di hadapan Tuhan, minta hadirat Tuhan menyertai hidup kita senantiasa. Saya percaya, kita sanggup melewati badai bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami boleh terima. Tuhan, tolong kami dalam hidup ini mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Sehingga apa yang tidak kami tahu di depan, apa yang akan terjadi di depan, kami tidak tahu, tapi kami sanggup melewatinya. Bahkan sekalipun badai yang di depan akan kami hadapi, kami sanggup melewatinya karena bersama dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan untuk rumah tangga kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami di hari-hari ke depan. Kami mohon Tuhan pimpin kami, ajar kami untuk hidup bergaul dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.